Ya, halo Ci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan membahas beberapa soal terkait PPG jabatan untuk substantif. Gitu ya. Langsung saja soal yang pertama. Jika matriks A di sini ada A 1 min A gitu ya, 0 1 dan A inverse ini ada 2 B 0 1 gitu. Yang ditanya adalah maka nilai B. Kalau yang ditanya nilai B, berarti kan ini harus disamakan dulu dengan ini. Kalau disamakan, berarti kan kalau misalnya ini A inverse, ini A, itu salah satunya jalan adalah mengubah A ini ke dalam bentuk inverse atau yang ini diubah menjadi kebalikan dari inverse itu. Oke, tapi di sini saya mengambil alih bahwa A ini mau saya buat menjadi A inverse. Jadi kalau misalkan A-nya itu sama dengan matriks A1 min A 0 1 gitu. Kalau kita cari A inverse-nya itu kan sama dengan 1 per AD A min C gitu ya. 0 kali 1 min A berarti kan 0. Selanjutnya di sini itu kita tulis ini 1, ini A gitu ya. Karena kan balik A sama D. Sedangkan di sini itu 1 min A-nya itu jadi negatif. Kalau jadi negatif berarti jadi A min 1. Sedangkan yang di sini ya tetap 0. Gitu. Nah, sehingga ini tinggal kita kalikan saja. Jadi super A kali 1 itu kan super A. Super A kali A min 1 itu kan A min 1 per A. Terus 0 kali 1 per A kan 0. Terus satunya adalah A per A atau kita tulis 1 ya. Karena A per A. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita udah ketemu A inverse-nya seperti itu. Nah, setelah ini kita samakan bahwa A inverse itu nanti sama dengan A inverse. Itu. Jangan di sini itu super A, ini A min 1 per A. Terus 0, ini 1 gitu ya. Yang ini sama dengan 1. Ini terus bukan 1. Inverse satunya ini. Berarti 2 terus B. Terus di sini adalah 0, ini 1. Nah, seperti ini. Nah, langkah pertama ini kan sudah sama. Langkah pertama ya kita cari A-nya dulu. Nah, super A sama dengan 2 ya. Nah, ini sama dengan ini. Jadi A-nya adalah setengah. Gitu. Sedangkan yang satunya itu adalah apa? A min 1 per A sama dengan B. Karena kita akan mencari B-nya. A-nya itu kita dapatkan setengah min 1 dibagi setengah. Nah, setengah kurangi 1 itu kan min setengah ya. Min setengah dibagi setengah berapa? Nah, min setengah dibagi setengah ya 1. Jadi B-nya adalah min 1. Gitu. Jadi hanya seperti itu. Jadi ketemulah B sama dengan min 1. Oke. Kita lanjutkan soal yang berikutnya. Jadi ini jawabannya adalah yang A min 1. Yang kedua, jika matriks A di sini ini adalah 2 ya. 2 1 min 2 3 itu ini A1. Sedangkan ini adalah 11 1 min 4 B memenuhi AB sama dengan C. Maka mutlak dari A min B itu berapa? Nah, AB sama dengan C. Berarti kita kalikan dulu bahwa matriks dari A kali B itu sama dengan C. Jadi 2, 1, 2, 3 gitu ya. Jika kita kalikan dengan A1 begitu, ini akan menghasilkan C, dimana C ini 11 sama 1 min 4 begitu.
Selanjutnya kita kalikan matriks A B-nya. 2 kali A itu 2A plus 1, sedangkan yang bawah adalah min 2A plus 3, seperti itu. Ini 11, terus ini 1 min 4B. Langkah yang pertama, di sini kita tahu bahwa 2A plus 1 sama dengan 11. Berarti 2A itu sama dengan 10. Satunya pindah ke sini. Jadi A itu sama dengan 10 dibagi 2. Ya, A berarti 5. Gitu. Selanjutnya, ini kita tinggal menyamakan min 2A plus 3 sama dengan 1 min 4B. Gitu. Nah, A-nya kita tahu adalah 5. Berarti min 2 kali 5 adalah min 10 plus 3. Yang sama dengan 1 min 4B. Nah, 4B-nya pindah ke sini jadi positif. Ini berarti jadi 1 plus 10 min 3 kan gitu. 4B ini jadinya adalah 11 kurangi 3, yang berarti 8. Jadi B di sini sama dengan 2. Karena 8 dibagi 4 adalah 2. Nah, yang ditanya adalah mutlak dari A kurangi B. Nah, berarti mutlak dari 5 kurangi 3. Mutlak ya. Yang berarti mutlak 5 kurangi 3 adalah mutlak 2. Mutlak 2 berapa? 2. Berarti jawabannya adalah yang A, seperti itu. Okay, next. Ketahui data berupa 4 bilangan asli yang telah diurutkan mulai dari yang kecil. Jika median dan selisih antara data terbesar dengan data terkecil adalah 6, maka hasil kali data kedua dan ketiga yang mungkin adalah apa? Jadi di sini ada 4 bilangan asli. Mana bilangan asli ya berarti tidak bisa negatif gitu ya. Selanjutnya kita tahu bahwa median dan selisih, mediannya adalah 6. Kalau median 6 berarti kan ini data kedua tambah data ketiga bagi 2 itu hasilnya 6 gitu. Sedangkan selisih antara data terbesar berarti dari 1 sama 4 itu selisihnya adalah 6. Oke. Nah, kalau sudah dapatkan seperti itu, kita cari hasil kali data kedua dan ketiga yang mungkin itu berapa. Nah, kalau mediannya 6, itu kan kita bisa tahu bahwa di sini ada 5 dan 7. Ada juga 6 dan 6. Ya. Ada juga berarti di sini misalkan 4 biar jadi 12 berarti sama 8 ya. Kalau di sini 7 berarti ini 5 sama saja. Oke, langkah selanjutnya kita tahu bahwa data terbesar dengan terkecil itu selisihnya 6. Nah, kalau di sini selisihnya 6, otomatis paling enggak di sini itu dikasih angka 5 dan di sini adalah 7. Itu ya. Karena kalau ini 57, berarti ini kita bisa tulis 5 dan 7 juga. Seperti itu. Oke. Di sini ada terjadi sebuah kesalahan karena selisih 5 sama 7 itu 6. Berarti ada yang pertama dan 4 itu tidak bisa diisi oleh 6 ya. Isinya ya angka selain itu. Jadi misalkan di sini bisa diisi 5, di sini bisa diisi ya berapapun itu. Yang penting selisihnya adalah 6.
ini bisa diisi 1. Kalau ini 1 berarti di sini 7, ini 2, di sini berarti 2 tambah 6 itu 8, dan seterusnya. Kenapa kita tidak memilih yang ini? Karena kalau kita milih yang 4 sama 8 itu adalah 32. Sedangkan 32 di abjad nggak ada. Dan di abjad nggak ada. Sehingga kita cari ada dulu. Yang ada itu 5 sama 7. Berarti ini 35. Sedangkan 66 itu tidak ada. Itu. Nah, kalau 4 sama 8, berarti di sini kalau misalkan 4 sama 8 ya, kita bisa isi data yang pertama 4. Yang ini kita bisa isi 4 tambah 6. Ya, bisa diisi 10. Kalau yang 6 itu bisa lebih bebas lagi. Tapi 2 ini tidak ada, gitu ya. Dan sedangkan kalau misalkan di sini diisi 3, berarti kalau 3 biar 12 adalah 9, gitu ya. 9 ke 3 aja ini 6. Nah, sedangkan 9 kali 3 itu 27. Misal ini diisi 2, ini 10, itu 20. 20 tapi ini 8. Misal jangkauan yang diminta adalah di sini sama di sini. Jangkauannya 6. Itu, terus selisihnya 6. Oke, berarti jawabannya yang B. Kita lanjut soal berikutnya. Siswa-siswa kelas 9A mengikuti tes matematika dengan hasil sebagai berikut. Nah, 5 siswa memperoleh skor 100. Jadi di sini X1 rata-rata X1 itu 100. Nah, yang 1 adalah 5. Sedangkan selanjutnya siswa yang lain memperoleh skor minimal 60. Dan rata-rata skor semua siswa adalah 75. Berarti kita bisa tuliskan X gabungan adalah 75. Gitu. Nah, di sini tertera tulisan skor minimal 60. Yang ditanya adalah banyak siswa pada kelas tersebut paling sedikit adalah berapa. Kita bisa tuliskan bahwa X gabungan di sini itu sama dengan X1 bar kali N1 ditambah X2 bar kali N2 dibagi N1 plus N2 gitu ya. X gabungannya itu 75, sedangkan X1 bar itu 100 kali 5 ditambah 60 ya, karena nilainya minimal 60. Skor minimal 60 berarti ya kita anggap rata-rata minimalnya adalah 60. Kita ambil paling minimum supaya kita tahu paling sedikit gitu. Jadi biar ada korelasinya. Berarti ini 5 plus N2, dimana ini kalikan ke sana, berarti menjadi 75 kali 5 itu 375 ditambah 75 N2 sama dengan 500 ditambah 60 kali N2. Nah, di sini kita pindahkan luas 75 N2 dikurangi 60 N2 sama dengan 500 kurangi 375. Jadi menjadi di sini 125 ya. 15 N2. Jadi N2 adalah 125 dibagi 15. Itu hasilnya N2 adalah 8, sekian. Gitu. Sehingga siswa paling sedikit nantinya adalah 5 ditambah 8, sekian. Yang berarti hasilnya adalah 13, sekian. Karena 13, sekian ini dianggap dibelatkan ke atas. Oh, hasilnya sedikit atau di belakang komanya. Kenapa? Karena sejatinya adalah manusia itu dihitungnya 1, tidak ada yang setengah atau dibelatkan ke bawah itu enggak ada. Jadi menjadi di sini jawabannya adalah 14. Gitu ya. Semua pembulatan ke atas untuk
kasus seperti ini. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, selanjutnya adalah banyak bilangan genap terdiri dari 3 angka berbeda yang disusun dari bilangan 1, 3, 6, 7, 8. Jadi kita bikin 3 angka berbeda di sini. Nah, kita tulis bahwa di sini bilangan genap. Nah, 1, 3, 6, 7, 8 genapnya itu ada 2. Jadi ini ditulis 2. Sedangkan selanjutnya depannya itu kita bisa tuliskan 4 ya. Kenapa 4? Karena 3 angka berbeda. Di sini ada 5 angka. 1 sudah dipakai di sini, berarti 5 kurangi 1 itu 4. Di sini 3. Hasilnya tinggal 4 kali 3 kali 2. Yang berarti hasilnya adalah 24. Jadi jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Selanjutnya, dari angka 2, 4, 6, 8, 9 dibuat bilangan terdiri dari 3 angka berbeda. Banyak bilangan kurang dari 500, berarti 3 angka berbeda. Kalau angkanya kurang dari 500, berarti yang memenuhi cuma 2 ini. 2 taruh sini. Nah, karena di sini 3 angka berbeda, maka kalau 5 ini sudah dipakai 1, berarti sisanya tinggal 4. Nah, sisa 4, sedangkan di sini 3. Jadi hasilnya adalah 8 kali 3 yang berarti 24. Itu. 24 itu jawabannya adalah yang Oke, cukup sekian pembahasan tentang PPG jabatan. Selamat untuk tesnya. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.